Halo Sobat Ensiklo, kali ini kami akan bercerita bagaimana membuat pupuk organik cair. Dalam pendekatan kali ini kami akan mencoba membuat pupuk organik cair dengan bahan-bahan yang lebih kompleks untuk menyediakan sumber daya NPK yang lebih baik. Di sini kita sudah punya beberapa bahan yang sudah kita kumpulkan beberapa waktu ini. Yang pertama kita punya urin kelinci. Nah, kita punya urin kelinci di sini sekitar 5 liter. Urin kelinci ini adalah bahan dasar utama yang kita miliki. Yang kemudian kita lengkapi dengan beberapa bahan lain yang sama-sama memiliki kandungan NPK dan sumber hara mikro dan makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain urin kelinci ini, kita punya, ini adalah daun kelor teman-teman. Daun kelor seperti pepohonan lain yang bisa tumbuh dengan cepat, biasanya memiliki kadar nitrogen yang cukup tinggi. Daun kelor bisa digantikan juga dengan daun lamtoro atau petai Cina. Di sini kita punya bahan yang mungkin jarang digunakan oleh teman-teman formulator atau pembuat POC. Ini adalah, kalau di sini disebutnya sebagai kotoran kelelawar. Di bahasa kerennya disebut dengan guano. Guano ini cukup baik untuk perkembangan tanaman, mengingat kandungan NPK-nya mencapai 5%. Semoga proses fermentasi akan menaikkan kadar NPK tersebut. Nah, guano ini merupakan produk yang banyak digunakan untuk pertanian organik di Jepang. Banyak perusahaan di Indonesia yang mengirimkan atau mengekspor guano ke Jepang secara langsung sebagai bahan untuk pertanian organik di sana. Selain itu, kita di sini juga punya susu. Nah, ini susu asli ya. Jadi jika ada yang bertanya apakah susu ini bisa digantikan dengan SKM atau susu kental manis, maka saya katakan tidak. Karena SKM adalah minuman manis beraroma susu, jadi tidak sepenuhnya bisa menggantikan kandungan zat-zat yang terdapat di susu. Sumber protein kita peroleh selain itu dari telur. Di sini saya menggunakan 2 butir telur sebagai campuran. Nah, ini juga bahan yang penting. Ini adalah air kelapa. Air kelapa memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Air kelapa juga memiliki beberapa zat pengatur tumbuh yang baik, seperti GA3, GA5, dan GA7 yang nanti akan bermanfaat untuk pertumbuhan batang maupun buah saat pembuahan. Ini kita gunakan, dan di sini perbandingannya kita di sini punya air kelapa dari 5 butir kelapa. Kelapa seperti apakah yang digunakan? Apakah kelapa yang muda, apakah yang tua? Kami menyarankan kelapa yang masih berusia sedang, artinya tidak terlalu tua, tidak sampai kering sabut kelapanya, tapi juga tidak terlalu muda, alias kalau di sini disebutnya degan gitu. Sebenarnya kita menyediakan beberapa buah-buahan untuk untuk bahan campuran juga. Di sini ada pisang. Saya menggunakan pisang yang manis, ini sudah cukup tua. Saya menggunakan 2 biji saja. Nah, lalu di sini sudah ada beberapa bahan baku lainnya. Di sini kita punya pepaya. Pepaya cukup menggunakan setengah aja atau kisaran setengah kilo. Kemudian kita punya melon setengah kilo. Melon ini sebenarnya bisa diganti dengan semangka. Lalu kita punya kacang panjang. Kacang yang dipotong tetap panjang ini bermanfaat juga untuk formula pupuk ini. Nah, di sini memang tadi sudah dibantu oleh teman-teman di sini untuk mencacah, memotong-motong. Sebenarnya kita punya jagung manis. Di sini kita menggunakan 2 bonggol jagung manis. Tapi ini sudah dirajang atau sudah disisir oleh teman-teman sehingga lebih halus. Di sini ada timun ya, ada timun, nanti juga akan dicampurkan. Timun cukup kita menggunakan 1 atau 2 buah. Pisang, melon, pepaya, kacang panjang, jagung, dan timun ini nanti kita akan blender semua jadi satu untuk lebih mempermudah proses penguraian. Begitupun sebenarnya tadi ketika bicara guano, saya sudah membuat guano yang sudah saya kasih air ya. Ini saya sudah endapkan selama seminggu, sudah saya rendam selama seminggu lebih, sehingga kemudian lebih mudah nanti untuk proses pencampurannya. Nah, guano ini cukup baik teman-teman, kandungan NPK-nya 5%. Nah, salah satu yang menarik adalah kandungan fosfornya ya, di mana sumber hara ini sulit didapatkan jika kita membuat POC dari bahan lain. Tetapi karena kelelawar ini hidup di gua yang biasanya berbahan kars dan bebatuan lain, maka fosfornya cukup memadai untuk ditambahkan. Jadi saya cukup merekomendasikan penggunaan guano untuk pupuk organik. Guano selain itu juga bisa digunakan secara langsung sebagai pupuk slow release. Ini seperti NPK Mutiara mungkin bagi yang penggila pupuk non nabati,
Jadi ini bisa digunakan sebagai NPK slow release. Di sini kita punya bawang putih. Ada yang bertanya, bawang putih buat apa sih gitu ya? Bawang putih umumnya digunakan untuk bahan pesnap ya, pestisida nabati. Jadi nanti di video lain akan saya tunjukkan bagaimana membuat pesnap dari bawang putih. Tapi pada formula ini sebenarnya bawang putih digunakan sebagai pengikat atau bahan yang dapat mengurangi bakteri E. coli. Jadi risiko dalam pembuatan POC adalah bertumbuh kembangnya juga bakteri E. coli yang bisa menyebabkan penyakit bagi manusia. Nah, untuk mereduksinya kita bisa menggunakan bawang putih. Saya punya bahan lain. Jadi ini gebok pisang yang sudah dicacah. Tadi dibantu oleh teman-teman di tim dicacah agar lebih mudah. Ini tidak akan saya blender tapi cukup saya cacah. Nah, di belakang saya sebenarnya juga sudah menyiapkan beberapa bahan yang berbeda. Yang pertama saya punya air cucian beras. Mengapa air cucian beras digunakan? Karena air cucian beras sebenarnya memiliki kandungan senyawa mikro dan makro yang cukup banyak. Misal, air cucian beras memiliki asam laktat. Ini air cucian berasnya. Di sini saya juga punya bahan lain berupa air rendaman sabut kelapa. Tepatnya sabut kelapa ini sudah saya fermentasi lebih dari 2 minggu. Kenapa penggunaan sabut kelapa? Karena sabut kelapa kaya akan unsur kalium yang sangat berguna bagi tanaman. Jadi ketika membicarakan pupuk organik cair untuk fase vegetatif, maka kita harus mempertimbangkan betul sumber-sumber nitrogen, fosfor, dan kalium agar kesemuanya merata. Di sini kita punya urin kelinci. Nah, urin kelinci ini cukup menarik karena kandungan N-nya, nitrogennya itu mencapai 4%, dan kemudian fosfornya mencapai 2,8%, dan kemudian kaliumnya 1,3%. Urin kelinci memiliki unsur hara yang lebih tinggi dari urin sapi, dari urin kambing, dan hewan lain yang kita biasa ternakkan. Jadi sangat direkomendasikan untuk penggunaan urin kelinci. Setelah semua bahan ini kita siapkan, nanti kita akan proses satu persatu. Tapi di sini saya juga menyiapkan. Di sini saya punya temu. Jadi temu ini saya gunakan untuk nanti selain memperkaya unsur haranya, juga untuk mempengaruhi aroma dari POC yang kita buat. Ini kita akan gunakan secara terpisah. Tapi jika tidak ada temu ini sebenarnya bisa ditinggalkan. Yang terpenting teman-teman menyediakan unsur-unsur pokoknya seperti unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Adapun unsur-unsur tambahan seperti ini bisa diabaikan. Kita akan mencoba mulai memproses. Saya akan mulai memproses dengan menghaluskan bahan-bahan ini. Ini dicampurkan air kelapa. Sebenarnya untuk mempermudah satu sisi, tapi memang agar semuanya larut saja. Bahan yang sudah halus saya akan cicil, isikan ke dalam saya akan menambahkan telur kali ini. Telur. Sama supaya rata. Nah, ini bawang putih. Bawang putihnya akan saya masukkan juga supaya hancur. Kemudian ini temu. Jadi perlu diingat teman-teman ya, sebaiknya memang semua bahan ini dicuci dan dibersihkan. Ini juga sudah dicuci sebelum diproses, karena kita tidak ingin ada bakteri patogen yang ikut ke dalam proses ini. Kembali kita tambahkan air kelapa ya. Bahan buahnya tambahkan semua.
Oke, kita tambahkan. Nah, kita tutup. Oke, jika sudah, tambahkan lagi. Saya akan coba juga untuk mencampurkan ini daun kelor ya. Ini daun kelor. Ini jus daun kelor. Oke. Ini semua bahan bisa kita campurkan. Saya tidak akan memblender depok pisang. Ini semua air kelapa sudah masuk. Kali saya akan menambahkan susu. Susu. Jadi saya menggunakan 1 liter susu ya. Sudah selesai. Ini penambahan depok pisang. Ini bisa digunakan untuk menambah, memperkaya bakteri dan unsur hara mikronya. Oke, ada 2 bahan pokok lain yang perlu ditambahkan. Nah, ini saya akan menambahkan guano ya. Ini sekitar 1 kilo guano. Setelah guano, kita akan tambahkan, ini adalah fermentasi dari sabut kelapa. Fermentasi ini sudah dilakukan lebih dari 2 minggu ya, untuk memaksimalkan sumber kalium agar keluar. Saya menambahkan sekitar 5 liter. Nah, setelah kita memberi hasil fermentasi sabut kelapa, saya akan menambahkan ini air leri ya, cucian beras. Jika tidak ada air cucian beras, sebenarnya kalau membutuhkan jumlah banyak bisa diganti dengan air tepung beras. Saya tambahkan sekitar 3 liter. Oke, jadi semua bahan lengkapnya. Nah, dalam proses ini kita membutuhkan bakteri untuk fermentasi. Nah, dari mana asal bakterinya? Mungkin yang umum dipakai adalah dengan menggunakan bakteri yang sudah di packing ya. Kita bisa menggunakan EM4. Ini adalah EM4 yang kita gunakan untuk suplai bakteri ke bahan-bahan tadi. Ini adalah EM4 untuk tanaman atau pertanian. Biasanya ada juga untuk perikanan dan peternakan. Kita bisa membuat sendiri sebenarnya, tapi prosesnya cukup panjang dan bagi saya mungkin akan teman-teman akan mengalami kesulitan untuk mencari bahannya.
Ini kita bisa beli saja di toko pertanian dan kita bisa campurkan sebagai bahan. Tapi bakteri ini membutuhkan asupan makanan. Nah, asupan makanan itu biasanya dihasilkan dari gula. Nah, kita di sini juga sudah menyiapkan, ini disebut molase atau tetes debu. Nah, ini harus kita campurkan. Nah, dengan perbandingan tadi itu seberapa banyak kita perlukan. Nah, ini kira-kira kita punya sekarang sekitar 20 liter ya. Kita akan menggunakan seperempat botol E4 ini untuk proses fermentasi. Guna mempermudah pelarutan, saya mencampurkan E4 ini ke dalam cairan lain ya. Ini adalah sisa dari leri. Ini sudah saya takar tadi seperempatnya. Nah, disinilah molase kita campurkan. Dengan komposisi yang cukup banyak, saya menggunakan sekitar seperempat botol ini ya. Nah, molase ini akan menjadi bahan makanan untuk bakteri-bakteri yang kita masukkan ke dalam formula tadi. Oke, sudah bisa diaduk rata. Bisa kita tambahkan. Jika teman-teman punya starter lain seperti starter trichoderma, itu juga bisa ditambahkan untuk memperkaya kandungannya. Nah, proses fermentasi ini terjadi sekitar 2-4 minggu. Saya menyarankan untuk terus mengamati proses ini. Biasanya kalau sudah berhasil akan menghasilkan cairan yang berbau tape dan kemudian sudah tidak lagi mengeluarkan gas. Proses fermentasi ini dilakukan secara anaerob oleh bakteri-bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, sehingga sebisa mungkin ini tertutup rapat dan tidak kemasukan oksigen dari luar. Nah, ini adalah tutup yang sudah didesain untuk proses fermentasi. Jadi kita memberi selang, dan nanti selang ini pada bagian ujungnya akan direndam di air, sehingga ketika di sini ada kelebihan gas akan didorong keluar melalui selang ini, tetapi udara dari luar tidak akan masuk dan mengganggu proses fermentasi di dalam tong ini. Pastikan ini disimpan di tempat yang teduh ya, jangan terkena matahari langsung supaya proses fermentasinya berjalan dengan baik. Jadi artinya nggak boleh panas dari luar. Jika tempat yang gelap, itu akan lebih baik. Baik teman-teman, itu proses pembuatan NPK kompleks yang kita coba hari ini. Semoga nanti tidak ada gangguan dari proses fermentasi dan bisa menghasilkan pupuk yang baik. Setelahnya kita akan coba uji lab untuk melihat kandungan hara mikro, makro, dan bakterianya. Semoga ini menghasilkan pupuk ideal untuk pertanian yang bisa ditiru oleh teman-teman di rumah dengan bahan yang tidak terlalu sulit dicari. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi pada video-video tutorial yang lainnya. Jangan lupa untuk membagikan apabila dirasakan bermanfaat, dan apabila ingin mendapatkan update secara langsung silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya bersama kami tim Ensliko. Sampai jumpa.